Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Haji Ahmad Hamid sebagai anggota Yayasan Ukhuwah Dzurriyyat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan juga pengajar di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kampung Dalam Pagar, Martapura. Akan menyampaikan sejarah singkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang terkenal dengan sebutan Datuk Kalampayan. Beliau lahir di desa Logabang, Kecamatan Astambul pada tanggal 19 Maret 1710. Sejak kecil beliau memang sudah ada kelebihan, keistimewaan sebelum umur 7 tahun. Nah, sehingga Sultan Tamjidillah waktu itu berkunjung ke desa Logabang melihat kecerdasan beliau sehingga ada keinginan untuk merawat beliau dan mendidik beliau di Keraton Martapura. Setelah berjalan waktu, umur beliau sudah mencapai dewasa. Nah, lalu dikawinkan dengan keturunan kerajaan sana. Sekitar sudah tua hamil, lalu beliau disuruh untuk belajar ke Mekkatul Mukarramah. Sehingga berangkatlah beliau dan meninggalkan istri yang masih dalam hamil tua. Nah, selama 30 tahun lebih di sana dan beberapa guru beliau yang mengajar beliau, sehingga banyak pan-pan ilmu yang beliau dapat di sana. Kemudian beliau pulang bersama kawan-kawan beliau. Sebelum beliau ke Martapura pulang singgah dulu, mampir dulu di Jakarta. Sempat beliau itu betulkan kiblat karena dilihat beliau itu kiblatnya itu tidak pas. Nah, sehingga ada sebagian jamaah itu yang agak tidak percaya. Beliau menunjukkan keramat beliau yang mana lengan baju beliau itu diacungkan beliau ke arah jamaah itu sehingga terlihat Ka'bah di sini. Itu sebagian dari keramat beliau. Setelah pulang ke kampung halaman, ke Martapura, disambut oleh Raja Tahmidillah. Kalau tidak salah itu Tahmidillah II. Setelah itu beliau diberikan oleh Raja sebuah tanah perkampungan. Nah, untuk beliau menyebarkan ilmu pengetahuan beliau. Sehingga beliau garap menjadi sebuah kampung yang mana kampung itu dinamakan Kampung Dalam Pagar. Jadi orang-orang yang mau menuntut ilmu ke sana bilang mau kemana? Ke Dalam Pagar. Ini makam beliau, makam Datuk Kalampayan, yang mana sekarang ini sudah direnovasi. Dulunya dari kayu ulin. Mesannya itu dari kayu ulin. Nah, sekarang di zaman Guru Zaini, Guru Sompol diganti dengan batu marmer itu. Nah, kemudian di belakang itu ada istri beliau yang dari Cina, Tuan Guat. Kemudian dari kerajaan Ratu Aminah ada di belakang sana. Yang di samping ini anak-anak beliau. Ini anak. Nah, ini semuanya ini ulama-ulama nih, ulama besar nih. Cuma dijadikan satu di sini. Dijadikan satu. Kalau yang di luar tuh ada juga cucu Syekh Muhammad Arsyad. Banyak situ istri, ada juga di sana ada istri beliau, Tuan Palung itu. Nah, di sana juga ada, itu makam Datu Landak. Ini ada wasiat dari beliau bagi cucu-cucu beliau yang ziarah. Nah, beliau mengharapkan supaya dibacakan itu surah Qul Huwallahu Ahad 13 kali, kemudian selawat 14 kali, kemudian Fatihah,
kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, itu bagi pengunjung di sini dan juga bagi seluruh penziarah, bukan untuk cucu beliau aja, bukan untuk seluruhnya. Nah, alhamdulillah sudah dipasang di sini dari dulu. Nah, ini tulisan mungkin dari sudah lama dari tulisan ini. Cuma ada tulisan tulisan Indonesianya ada situ. Beliau juga selain berdakwah dengan ucapan, dengan dakwah, dengan mulut, nah juga beliau dengan tulisan, dengan karangan beberapa kitab yang beliau karang. Ya, yang terbesar adalah kitab Sabilal Muhtadin, dan kitab Sabilal Muhtadin ini dipakai bukan di Indonesia saja, tapi di Thailand juga, di Malaysia, di Singapura. Nah, sehingga menjadi rujukan dari ulama-ulama sampai sekarang, masih bisa dipakai untuk rujukan di bab atau masalah fikih. Adapun pesantren-pesantren yang ada sekarang ini, tadinya Datuk Kalampan itu kan berupa majelis taklim, di mana beliau itu mengajar di rumah dan mungkin ada musola dulunya itu. Sekarang zaman sudah baru, jadi berubah menjadi pondok pesantren sampai sekarang. Jadi pondok pesantren dinamakan sekarang itu Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsal Al-Banjari yang ada sekarang di Kampung Dalam Pagar. Iya, melihat jejak-jejak beliau dari kecilnya sampai beliau menuntut ilmu di sana, itu bisa kita menjadikan beliau itu motivator untuk menuntut ilmu agama. Sejarah Pasar Intan Martapura, yang namanya Pasar Intan Martapura itu dikarenakan di Martapura ini adalah penghasil intan yang lebih banyak dan terbesar, bahkan terbaik di Indonesia dan di dunia. Terbentuknya pasar ini sendiri ya memang berdasarkan tempat-tempatnya ini tidak sekaligus terbentuk di tahun-tahun yang lalu, jadi berbeda-beda tahunnya. Tapi dalam sejarahnya mungkin sudah, kalau terbentuk PD Pasar ini baru di tahun 2010, jadi sebelumnya adalah dikelola oleh dinas. Khas punya kita ini kalau namanya Intan Banjar, Intan Kabupaten Banjar, jelas kalau Intan kita pasti yang terbaik lah. Dan kualitas boleh ditanding bahwa kita memang terbaik lah di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Dan di sini juga kalau boleh saya sampaikan, untuk cenderamata bahkan untuk harga intan sendiri justru di sini lebih murah kalau dibandingkan sudah pindah ke tempat-tempat daerah lain. Kalau dari Banjar, Kalimantan ya sebenarnya yang khas dari sini kecubung, merah Borneo, sama akik ya. Itu ada 3 biasanya. Cumi biasanya yang favorit kebanyakan orang kecubung ya, kebanyakan kecubung. Sementara yang kemarin yang booming yang ini, merah Borneo namanya. Kalau batu kecubung harganya biasanya kalau warna ungu favoritnya harganya di atas 2 jutaan ke atas sampai 5 juta, ada yang lebih. Dan kemarin pun biasanya kalau Borneo ini waktu booming tadi ya, yang sekecil ini hampir 5 juta harganya. Kalau datang ke Kalimantan Selatan tidak elok dan tidak lengkap kalau tidak berkunjung sampai dengan ke Kabupaten Banjar atau ke Martapura. Khususnya mampir ke pertokoan Cahaya Bumi Selamat Martapura. Di sini juga selain tempat wisata
Di sini juga kita sudah menyediakan cenderamata khususnya permata-permata yang lebih cantik-cantik dan bisa menjadi souvenir atau oleh-oleh nantinya bisa dibawa pulang. Terus kita juga punya wisata religi, yaitu seperti Datu Kelampaian, tempat Abah Guru sekumpul yang memang menjadi suatu momen bahkan pada saat kegiatan keagamaan biasanya berskala sampai dengan internasional. Dan tidak lupa kami juga punya tempat wisata-wisata yang bisa dikunjungi yang lebih cantik-cantik, bahkan ada juga Pasar Terapung, di Lok Baintan, dan bahkan juga kita punya tempat wisata-wisata lainnya yang ada di Kabupaten Banjar. Nah, itulah yang mungkin kami berharap nantinya tidak lengkap kalau orang tidak nanti sampai berkunjung ke Martapura tanpa hadir ke Pertokoan Cahaya Bumi Selamat. Oke, nikmati juga nanti permata dan cenderamata dan juga kulinernya khas Banjar. Cukup nikmat dan lebih murah. Kabupaten Banjar, maju, mandiri, agamis. Kalau usaha kuliner kita sudah cukup lama, cuma kemudian kita mengeluarkan Galuh Marawa ini tepatnya 1 Desember tahun lalu, 2021. Kami memakai nama dari dua suku kata, pertama Galuh, yang kedua Marawa. Marawanya dulu, Marawa itu kan kita sengaja mengambil satu suku kata atau satu kata dari bahasa Banjar yang kami perhatikan itu sudah jarang dipakai. Jadi jarang sekali dalam keseharian kita pakai nama Marawa ini. Yang juga maknanya ya istilahnya kita memanggil, menyapa seperti itu. Kalau Galuhnya itu terus terang salah satu dari putri kami, kita padukan jadi satu menjadi nama itu. Kita termasuknya kelasnya menengah saja, jadi harganya itu ada yang 18.000 paling rendah, kemudian sampai yang 22, 25. Nggih, alhamdulillah kita sudah buka beberapa cabang, ada sekarang ini 5 cabang. Nama saya Bakri dari Banjarmasin. Saya gini gantian ya, kadang-kadang saya pilih makan ayam, kadang-kadang makan itik, kadang-kadang makan nila, kadang-kadang cumi-cumi bisa gitu. Jadi menunya banyak di sini gitu. Kalau saya senang yang pedas, sambal yang pedas itu ya, sambal yang acan yang pedas itu. Alhamdulillah di sini tempatnya kan artinya nggak panas. Jadi termasuk sudah nyaman gitu lah, nyaman enak gitu. Jadi ya alhamdulillah, pokoknya artinya kita senang balik lagi gitu. Bila sudah makan di sini, kadang-kadang pengen nanti besok merasakan apa lagi gitu, nah, seperti itu. Jadi kita ada pilihan gitu. Paling dikenal orang, diingat orang memang ketika kita mengeluarkan ciri khas sambal kita. Sambal acan manggurak kita namai seperti itu. Kita sajikan masih dalam posisi mendidih, kalau dalam bahasa Banjar namanya manggurak itu. Sebenarnya standarnya hampir sama ya, rata-rata itu standar sambal gitu ya, dari irisan bawang, kemudian khasnya yang tidak lupa adalah kami acannya atau dalam bahasa Indonesia terasi, kemudian tomat, gula merah, gula putih, seperti itu. Cuma yang bakar-bakaran kita sangat merekomendasikan, kemudian ayam bakar Marawa juga kita merekomendasikan. Buat para wisatawan dan saudara-saudara ulun, warga Kalimantan Selatan, ulun tunggu kedatangannya di Galuh Marawa, sambal acan manggurak.
Belum ke Banjar pian, amun belum merasai sambal acan manggurak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ansari dan saya di Kirampak diamanahin sebagai General Manager PT Kirampak. Kirampak sendiri karena Kiram ini nama desa di sini sebenarnya. Jadi Kirampaknya itu bisa diartikan dengan taman dan juga singkatan di PT Panorama Alam Roh Kalimantan. Ya, di Kirampak sendiri ada beberapa fasilitas yang kita sewakan ya. Kita komersilkan. Yang pertama itu ada penginapan, ada villa, ada gazebo, terus ada aula. Di Kirampak juga ada pemandangan. Nanti di Kirampak ini kebanyakan orang wisata alam. Jadi kebanyakan juga tamu-tamunya bikin outbound, acara outbound, seperti itu, gathering, family gathering gitu. Untuk fasilitas sendiri, untuk penginapan kita sebutnya Wisma, itu ada yang tidak pakai AC itu dari harga 300.000 per malam. Terus naik lagi ada yang pakai AC itu 400.000. Terus ada yang paling besar, nah itu 750.000. Untuk kapasitas orang di villa besar itu bisa mencakup untuk 15 orang. Untuk Wisma yang saya sebutkan tadi, kipas angin atau AC itu maksimal 4 orang. Untuk wahana sendiri di Kirampak ada beberapa mainan ya, ada mainan anak-anak terutama. Yang pertama itu ada skuter, yang kedua ada go-kart, sepeda listrik, terus juga ada sepeda kayu dan mainan-mainan anak. Harga kisarannya dari harga 35.000 per 30 menit. Untuk tiket kita masih harga rakyat gitu ya. Jadi per orang masuk di Kirampak ini cuma Rp5.000. Rp5.000 untuk per orangnya. Terus untuk parkir kendaraan roda 2 itu Rp5.000, kendaraan roda 4 Rp10.000 dan kendaraan besar seperti bus nah itu Rp20.000. Untuk spot foto, biasanya pengunjung ke sini lebih sering ke atas puncak. Di sini juga ada ikoniknya, yaitu Jukung ya. Kita sebutnya Jukung di Kalimantan Selatan ini, Jukung Nabi Nuh yang ada di atas bukit. Nah, biasanya banyak pengunjung spot foto ngambil foto di atas gitu. Jadi uniknya itu Jukung di atas gunung, nah di atas bukit. Nah itu terinspirasi ini ya, sepertinya pada zaman dulu mungkin dari Nabi Nuh gitu, bikin bahtera yang besar
dan juga gagasan salah satu pemegang saham kita. Kirampak tahun 2019 ya, terakhir ada event internasional enduro, itu Uncle Hard Enduro tahun 2019. Jadi pembalap-pembalap dunia, pembalap motor trail, adventure itu diadakan di Kirampak. Event yang paling besar kita adakan internasional. Kalau event-event nasional juga sering, event-event nasional seperti konser seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Kalimantan Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ayo kita ke Kirampak untuk berwisata. Di Kalimantan Selatan sekarang ada Kirampak yang menyuguhkan pemandangan alam dan juga penginapan villa-villa. Yang jenuh di suasana kota bisa ke pedesaan. Nah, langsung aja datang ke Kirampak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.